Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Firmansyah dari Prodi D3 Teknik Informatika PSDKU Sumeneb. Saya akan menjelaskan praktikum 9 tentang validasi data di ACCESS. Bertujuan untuk memvalidasi data menggunakan properti required. Memvalidasi data menggunakan aturan validasi. Memvalidasi data menggunakan prosedur event. Dan yang terakhir, memberikan pilihan pengosongan nilai suatu field. Yang pertama, memvalidasi data menggunakan properti required. Untuk memastikan bahwa suatu field mempunyai suatu nilai, maka properti required pada tabel harus diset. Misal, field nama pada tabel karyawan harus diisi. Artinya, tidak ada data dalam tabel karyawan di mana field namanya tidak terisi. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih objek tabel. Yang kedua, double klik nama tabel yang diinginkan. Yang ketiga, tentukan field pada tabel yang harus Anda isi nilainya. Dan yang terakhir, ubah properti required seperti tabel di bawah ini. Kemudian Anda save untuk menyimpan perubahan dan terdapat pesan pada layar bahwa terjadi perubahan integrity constraint dari data yang ada untuk menerapkan aturan baru yang dibuat. Dan ditanyakan apakah Anda yakin dengan perubahan yang diberlakukan. Jika Anda yakin, klik tombol yes. Klik tombol yes untuk menyimpan perubahan. Jika suatu kolom yang telah diset required propertinya tidak diisi, maka akan tampil pesan berikut. Terjadi error. Yang kedua, memvalidasi data menggunakan aturan validasi, di mana yang Anda inginkan adalah pemeriksaan dua field dari suatu tabel. Maka harus digunakan cara lain daripada cara yang sudah dijelaskan sebelumnya. Misalkan pada tabel anggota yang dibuat, dipastikan bahwa pada setiap record, field alamat atau field kota harus diisi. Maka digunakan aturan property validation rule pada tabel. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, pilih objek tabel. Yang kedua, double klik nama tabel yang Anda inginkan. Yang ketiga, tentukan field pada tabel yang harus diisi nilainya. Yang keempat, buka tabel dalam model tabel design. Yang kelima, ubah properti required pada kolom-kolom yang akan dibuat validation rule. Dan yang terakhir, pada area properti tabel, klik kanan dan pilih properties. Contohnya seperti tabel di bawah ini. Atau melalui tombol toolbar seperti di samping tulisannya ya, kotak kecil sini. Maka dialog tabel properti akan muncul tabel properties seperti di bawah ini gambar. Pada kolom validation rule, isikan nama kolom tabel yang Anda ingin dibuat aturan validasinya. Bisa melalui tombol dialog expression builder. Misalkan diisi alamat or kota. Pada kolom validation text, isikan deskripsi keterangan akan validasi yang diberlakukan pada kolom tersebut. Misalkan diisi alamat atau kota harus diisi. Seperti ini contohnya. Alamat or kota. Alamat atau kota harus diisi. Untuk melakukan tes validation rule, klik edit. Setelah itu tes validation rule atau klik kanan pada titel properti tabel di bawah ini. Jika data tidak sesuai dengan validation rule, maka akan tampil pesan yang menunjukkan ketidakvalidan data yang ada.
maka harus dilakukan update data agar memenuhi validasi. Jika data sudah sesuai dengan validation rule, maka akan tampil pesan seperti ini. All data was valid for all rules. Yang ketiga, memvalidasi data menggunakan prosedur event. Validasi data yang telah dijelaskan belum menggunakan kode VBA apapun. Kode VBA perlu diberikan untuk suatu validasi data jika pada field yang harus diisi. Perlu dilakukan pengaturan penanganan lebih lanjut seperti meletakkan kursor pada field tersebut. Maka untuk tipe validasi ini diperlukan penulisan prosedur event yang akan dijelaskan setiap kali sebuah record disimpan. Contohnya, persoalan yang akan dipecahkan adalah jika pada form anggota diperlukan pengecekan untuk pengisian kode pos. Untuk itu, pada tabel anggota tambahkan field kode pos bertipe char dengan ukuran 5, seperti gambar di bawah ini. Kode pos field sisa 5. Kemudian buka form karyawan dan tambahkan field kode pos yang mengacu pada struktur tabel. Contohnya seperti di gambar bawah ini. Yang keempat, memberikan pilihan pengosongan nilai suatu field. Jika diperlukan penanganan yang lebih fleksibel, misalnya membolehkan pemakai untuk mengosongkan kode pos atau mengisinya juga boleh. Kode VBA yang dibuat sebelumnya akan dilakukan modifikasi sebagai berikut. Seperti ini ya. Hanya itu saja yang saya jelaskan. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.